Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi ini. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Pahira Putri, mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Siliwangi, yang sekarang sedang melaksanakan PLP atau program praktik mengajar di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Nah, maka dari itu, Ibu akan mengisi mata pelajaran biologi khususnya di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Nah, sebelum kita beranjak ke video pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu catatan, alat tulis agar jika ada hal-hal yang dirasa penting itu dapat dicatat dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Lalu, siapkan pula hati dan pikiran untuk tetap fokus menyimak video pembelajaran berikut ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai jaringan hewan. Nah, untuk itu langsung saja kita ke video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi pada jaringan hewan yang nantinya kalian akan mengetahui apa aja sih jenis-jenis jaringan yang terdapat pada hewan. Lalu juga apa saja sih bagaimana karakteristiknya, lalu di mana letaknya, bagaimana fungsinya, serta keterkaitan antara struktur sel dengan fungsi organ pada hewan tersebut. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang nantinya akan harus kalian miliki. Yang pertama, KD 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Lalu, KD 4.4 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Nah, tubuh hewan tersusun atas banyak sel yang pada tempat tertentu sel-sel itu bersatu membentuk sebuah jaringan. Nah, sel makhluk hidup akan terus membelah kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Nah, diferensiasi artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Sedangkan spesialisasi adalah perkembangan sel menuju ke fungsi khusus. Nah, hasil diferensiasi dan spesialisasi adalah jaringan dan organ-organ tubuh. Nah, organ-organ membentuk sistem organ dan akhirnya kumpulan sistem organ membentuk tubuh organisme. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai jaringan hewan. Pada tubuh hewan vertebrata terdapat bermacam-macam jaringan, antara lain jaringan epitel, jaringan penyokong atau jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Selanjutnya, yang akan kita bahas pertama adalah tentang jaringan epitelium atau jaringan epitel. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Nah, jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nah, epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfe, dan jantung disebut endotelium. Adapun epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum, disebut mesotelium. Lalu, endotelium dan mesotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma. Nah, jaringan epitel ini juga tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Juga berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Nah, yang selanjutnya adalah epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya. Nah, bisa kalian sambil lihat ya gambar yang ada di samping ini.
Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel. Yang pertama ada epitelium sederhana atau jadi si lapisan itu, si sel-selnya itu hanya selapis gitu. Nah, yang kedua ada epitelium berlapis atau epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Lalu yang ketiga ada epitelium berlapis semu. Nah, jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada epitelium bentuk pipih atau squamosa, epitelium bentuk kuboid atau kubus, jadi berbentuk seperti segi empat. Lalu ada juga epitelium bentuk batang atau silindris, jadi agak memanjang gitu seperti itu. Nah, yang pertama ada epitelium di pembahasan pertama kita akan membahas mengenai epitelium sederhana. Nah, yang pertama ada epitelium selapis pipih atau squamosa, simple epitelium simple squamosa. Nah, yang memiliki karakteristik yang pertama bentuk sel-selnya itu pipih. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini jadi apa ya, gepeng gitu tah. Nah, lalu dilihat dari permukaannya, sel-selnya seperti lantai ubin, tetapi dengan batas-batas tidak teratur. Lalu, epitelium ini berfungsi sebagai jalan pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya. Nah, epitelium selapis pipih ini juga terdapat misalnya pada dinding dalam kapiler darah dan dinding alveolus paru-paru. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, yang kedua adalah epitel selapis kuboid. Nah, yang berbentuk kubus, karakteristiknya dilihat dari permukaannya, sel-selnya berbentuk poligonal. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Nah, contohnya epitelium kubus pada permukaan ovarium, kelenjar tiroid, dan tubulus ginjal. Yang selanjutnya ada epitelium selapis batang atau silindris. Nah, dengan karakteristik berbentuk seperti batang, permukaannya terlihat seperti epitelium kubus, tetapi pada potongan tegak lurus, terlihat sel-selnya itu agak tinggi gitu, jadi tinggi. Nah, lalu ada yang memiliki silia di permukaannya seperti yang terdapat pada ovidum. Nah, silia itu seperti rambut-rambut halus ya. Nah, yang ini silia. Nah, ada juga yang tidak memiliki silia gitu. Nah, misalnya pada dinding sebelah dalam usus dan kandung kemih, kandung empedu. Pembahasan yang kedua adalah mengenai epitelium berlapis semu. Nah, karakteristiknya itu tersusun atas lapis sel, tetapi ketinggian sel penyusunnya tidak sama, sehingga terlihat berlapis. Nah, epitelium berlapis semu ini terdapat pada trakea. Nah, yang ini ya, yang ditunjukkan pada gambar. Yang selanjutnya ada epitelium berlapis yang memiliki karakteristik tersusun atas dua atau lebih lapisan sel. Sel pada lapisan bawah disebut sel basal, dan di atas sel basal terdapat beberapa lapis sel yang berbentuk pipih, kubus, atau batang, atau bentuk lain yang disebut transisional. Nah, selanjutnya ada epitelium berlapis pipih. Misalnya terdapat pada permukaan kulit, vagina, esofagus. Nah, pada vagina dan esofagus, permukaan epitelnya itu selalu basah. Nah, ditunjukkan pada gambar ya. Ini. Nah, yang selanjutnya ada
epitelium berlapis kubus, terdapat pada saluran kelenjar keringat, folikel ovarium yang sedang berkembang, dan kelenjar ludah. Nah, ditunjukkan pada gambar yang ini ya. Nah, yang selanjutnya ada epitelium berlapis batang atau silindris, terdapat pada permukaan uretra pria. Nah, yang selanjutnya ada epitel transisional, terdapat pada kandung kemih. Nah, bentuk sel epitel transisional bergantung pada derajat perenggangan kandung kemih, berfungsi untuk menahan renggangan dan tekanan. Nah, ini contoh pada gambar ya. Nah, misalnya jaringan epitel yang terdapat pada apa? Nah, ini paru-paru, yaitu ada simple squamous epithelium atau epithelium apa sih, selapis pipih yang sederhana. Nah, lalu kalau misalnya yang di kandung kemih itu ada epithelium selapis kubus. Lalu kalau yang pada esophagus ada stratified, itu artinya berlapis ya, jadi epithelium pipih berlapis. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, selanjutnya ada epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Nah, yang pertama ada jaringan epitelium penutup, berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya, terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh, misalnya dinding sebelah dalam, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Yang kedua ada jaringan epitelium kelenjar. Nah, tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Nah, getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Lalu, berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya dibedakan menjadi kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang mana kelenjar eksokrin ini merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Lalu zat sekret berupa enzim, keringat, dan air ludah. Nah, berdasarkan kebanyakan sel penyusunnya, kelenjar eksokrin dibedakan menjadi kelenjar eksokrin uniseluler dan kelenjar eksokrin multiseluler. Nah, apa sih kelenjar eksokrin uniseluler ini? Nah, kelenjar eksokrin uniseluler ini tersusun atas satu sel, contoh sel goblet, yaitu sel epitelium penghasil mukus pada lapisan usus halus dan saluran pernafasan. Lalu ada juga kelenjar eksokrin multiseluler. Nah, tersusun atas banyak sel. Nah, selanjutnya ada macam dan contoh kelenjar eksokrin. Yang pertama ada kelenjar tubuler sederhana. Contoh pada kelenjar Lieberkühn pada dinding usus. Nah, ditunjukkan oleh nomor 1 ya, yang ini. Lalu ada kelenjar tubuler bergelung sederhana. Contoh kelenjar keringat pada kulit. Nah, yang ini kedua. Lalu ada kelenjar tubuler bercabang sederhana. Contoh kelenjar fundus pada dinding lambung. Nah, yang ini nomor 3. Lalu ada kelenjar alveolar sederhana. Contoh kelenjar mukus dan kelenjar racun pada kulit katak. Ditunjukkan oleh nomor 4 ya, yang bawah, paling bawah. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar alveolar bercabang sederhana. Itu terdapat pada kulit. Nah, yang ini. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar tubuler majemuk. Contoh kelenjar Brunner pada usus dan kelenjar susu. Nah, ditunjukkan pada gambar nomor 6.
Nah, yang selanjutnya ada kelenjar alveolar majemuk. Nah, contohnya itu pada kelenjar susu atau glandula mamae. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar tubuloalveolar majemuk. Contohnya kelenjar ludah submaksilaris atau bawah rahang atas. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar endokrin, merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Lalu, sekret yang dihasilkan langsung masuk ke pembuluh darah sehingga disebut kelenjar buntu. Lalu, sekret yang dihasilkan disebut hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal. Nah, anak-anak, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian tidak cepat puas dengan apa yang Ibu sampaikan, karena kalau cepat puas itu kalian itu bakal nge-stuck gitu. Jadi Ibu harap kalian dapat menggali lagi, mencari lagi berbagai referensi dan sumber lain untuk memperdalam mengenai jaringan hewan, khususnya yang tadi Ibu bahas adalah mengenai jaringan epitel. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi hasanah ilmu tersendiri bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seri ya karena ninggalin status. Mau nggak?